Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita kembali lagi ya untuk membahas tentang Ka'bah sebagai pemersatu umat Islam. Kembali kepada sejarah awal pendirian Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan dasar bagi pendirian masjid pertama sebagai lambang keagungan dan kebesarannya, tempat semua umatnya dapat beribadah dengan baik. Bangunan dasar untuk pendirian rumah Allah inilah yang sekarang dikenal sebagai Ka'bah. Untuk membentuk bangunan Ka'bah yang lebih nyata, terutama dalam ukurannya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan batu khusus di bagian sudut timur. Batu ini menurut kisahnya mula-mula berwarna putih bersih, tetapi kemudian sejalan dengan perjalanan hidup manusia yang selalu bersimbah dosa dan kesalahan, batu itu lama-kelamaan menjadi hitam sehingga dinamakan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam. Selama pembangunan Ka'bah berlangsung, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas sebuah batu agar dapat melihat bagaimana bentuk bagian atas Ka'bah secara nyata. Batu bekas berdiri Nabi tersebut yang terletak di bagian timur Ka'bah dikenal kemudian dengan nama Maqam Ibrahim atau tempat berdiri Nabi Ibrahim. Pada batu tersebut tampak cetakan kaki. Jadi yang dinamakan Maqam Ibrahim itu bukanlah nisan kuburan beliau, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, terdapat di kota Hebron Al-Khalil atau Yerusalem.
Pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun semua masjid khususnya yang ada di kota-kota suci Mekah dan Madinah mempunyai arti yang sangat hakiki di dalam perkembangan dan kejayaan Islam, tetapi ada 3 buah masjid yang memiliki nilai lebih, yaitu Masjid Al-Haram yang biasa disebut pula Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjidil Haram merupakan tujuan utama umat Islam yang akan datang mengunjungi kota suci Mekah, baik di dalam melaksanakan ibadah haji setahun sekali ataupun pada kesempatan lainnya, khususnya kesempatan beribadah umroh yang dapat dilaksanakan kapan saja. Menurut sejarahnya, Masjidil Haram sebagai rumah Allah yang pertama didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam, tetapi kemudian hancur dan hilang akibat banjir dan tanah longsor. Bahkan pada zaman Nabi Nuh hilang sama sekali. Meski begitu, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibantu putranya Nabi Ismail alaihissalam, di bekas masjid pertama ini didirikan kembali masjid lainnya agar tidak rusak atau hancur akibat banjir dan tanah longsor. Tanahnya kemudian ditinggikan, maka jadilah kemudian masjid yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan tempat suci yang sangat dibanggakan bukan saja umat Islam tetapi juga oleh umat lainnya yang pernah melihat, kendati hanya dari gambar, dan betapa agungnya serta perkasa bangunan masjid ini. Keagungan dan kelebihan Masjidil Haram terutama karena di dalam lokasi masjid ini terdapat Ka'bah dengan Hajar Aswadnya, sumber air Zam-Zam yang tiada habis-habisnya, yang penuh berkah dan melimpah. Tempat ini juga merupakan suatu tempat yang dikunjungi oleh seluruh umat Islam di dunia, baik pada musim haji maupun pada musim umroh. Di samping juga sumber air Zam-Zam yang penuh berkah dan mukjizat, kemudian tempat sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, juga makam Ibrahim, Hijr Ismail, serta beberapa bagian lainnya yang terkait dengan perjuangan dan pengembangan agama Islam.
Pemirsa yang dirahmati Allah, perluasan dan pengembangan dan peningkatan Masjidil Haram ini ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 17 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada 26 Hijriah dan dilanjutkan oleh Ibnu Al-Jubair pada 65 Hijriah. Kemudian juga diteruskan ya oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Takhafi pada 137 Hijriah. Dan oleh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbas, dilanjutkan oleh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbas pada 161 Hijriah dan 164 Hijriah. Pada 802 Hijriah, ketika Raja Mumloh dari Mesir berkuasa, bagian barat masjid mengalami kebakaran besar hingga memusnahkan bagian bangunannya, tetapi kemudian diperbaiki dan dibangun kembali oleh putra mahkota Baisak Jahiri. Pada saat Mekah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Otonom Utsman dari Turki, maka sejak 979 Hijriah sampai dengan 994 Hijriah, pengembangan dan perluasan Masjidil Haram secara besar-besaran dilaksanakan. Tetapi puncak pembangunan dan pengembangan Masjidil Haram hingga hampir menyerupai bentuknya yang sekarang dimulai ketika Ibnu Saud menjadi Raja Arab Saudi, sehingga namanya menjadi semakin harum, dan sebagai penghormatan namanya pun diabadikan menjadi nama negeri itu Arab Saudi atau Saudi Arabia hingga kini. Pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu problem umat Islam pada akhir-akhir ini adalah kesulitan untuk merawat persatuan, di mana ya terjadi perselisihan atau perpecahan, perbedaan paham, pendapat, dan
konflik atau perang, risiko perpecahan atau konflik yang sedemikian tingginya sehingga banyak orang yang menjadi sengsara dan bahkan mengalami kematian. Berbagai peristiwa konflik atau perang terjadi di berbagai negara pada akhir-akhir ini, seperti misalnya di Suriah atau Syria, Mesir, Irak, Libya, Yaman, dan lain-lain. Akibat peristiwa itu adalah penderitaan yang serius yang harus ditanggung oleh rakyatnya dalam waktu lama. Namun pelajaran yang demikian sedemikian penting itu tidak selalu dijadikan pedoman agar tidak terulang lagi. Islam sebenarnya adalah ajaran yang diantaranya berisi agar umat manusia itu bersatu. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan pertama kali adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW juga membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Selain hal tersebut, bahwa awal mulanya dibangun Nabi ketika datang ke Madinah adalah masjid, yakni tempat ibadah yang sekaligus digunakan sebagai tempat umat Islam berkumpul untuk mendengarkan pelajaran dari Nabi dan tempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan bersama yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian, sejak fase awal kenabian, umat Islam dibimbing oleh Nabi untuk bersatu. Demikian beberapa hal yang terkait dengan Ka'bah sebagai pemersatu umat Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.